Fire! Consequences. Halo teman-teman, pi kabar ya? Apa kabar sampurasun sadayana? Horas bakaba Om Swastiastu. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya semuanya? Pastinya kalian masih tetap semangat. Kali ini aku mau menceritakan film yang berjudul John Wick Chapter 4. Film ini merupakan lanjutan dari John Wick Chapter 3, Parabellum, serta bagian keempat dalam seri film John Wick. John Wick berupaya menemukan cara untuk bisa mengalahkan The High Table, tetapi untuk mendapatkan kebebasannya, ia harus berhadapan dengan musuh sekaligus teman namanya Chen. John Wick dibantu beberapa teman seperti Bowery King dan anggota The High Table Osaka Shimazu, dan menghadapi memburu hadiah karena harga untuk kepala John Wick terus meningkat dan organisasi pemimpin Marquis yang ditugaskan The High Table untuk membunuhnya. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja siapkan cemilan, posisikan HP dengan nyaman, gunakan headset dan kita saksikan and action. Di awal, kita diperlihatkan John Wick yang dihampiri oleh Bowery King yang juga membenci High Table. Ready, John? Yeah. Singkat cerita, John Wick mendatangi The Elder, salah satu dari 12 petinggi High Table yang berada di padang pasir Morocco. Tujuan John Wick untuk mencabut status ekskomunikadonya karena negosiasi kurang tepat. Tanpa basa-basi, John Wick menembaknya. Lalu kita diperlihatkan dengan kedatangan Harbinger, petinggi High Table, ke tempat Winston. Dia kesana memberi waktu Winston untuk meninggalkan hotel karena hotel itu sudah banyak melakukan pelanggaran. Maka dari itu hotelnya akan dihancurkan. Marquis Vincent de Gramont, dia pengganti petinggi The High Table yang dibunuh John Wick di Morocco tadi. Winston harus berhati-hati dengan dia karena Marquis ini memiliki akses tak terbatas di High Table, yang dimana dia bisa membunuh John Wick sesuka hatinya. Seperti karakter Pennywise, dia sangat kejam dan itu dibuktikan saat dia membunuh Karen di hadapan Winston. Tahu kalau John Wick itu susah untuk dibunuh, Marquis memanggil pria tunanetra asal Asia yang bernama Chen. Beliau merupakan pembunuh bayaran yang sudah pensiun, diperintah untuk membunuh John Wick. Dengan imbalan, dia dan putri kecilnya akan dibebaskan dari The High Table. Beralih ke Jepang, kita dilihatkan oleh karakter baru yang bernama The Tracker. Dia sang pembunuh bayaran. Ternyata dia telah memantau John Wick dari chapter 1, menunggu harga buronan John Wick naik. Shimazu, sang manajer hotel di Jepang, dia sama seperti Winston. Dia melindungi John Wick dari kejaran The High Table. Means little when it's convenient. Namun di sana, The High Table menemukannya. Chidi, salah satu koordinator tim elitnya Marquis yang ditugaskan untuk mengambil alih hotel tersebut. Shimazu langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap. You are with them now. No. Shimazu berhasil membunuh beberapa anggota tim elit, namun Chidi langsung memanggil pasukannya yang bersenjatakan lengkap. Putri dari Shimazu yang bernama Akira, dia mengajak John Wick untuk ikut bertarung melawan pasukan yang sudah sampai di lantai ini. Shimazu yang melawan pasukan elit Chidi, beliau mengarahkan pasukan setianya untuk menghadangnya, yang dimana itu berhasil membuat Chidi kewalahan. Lalu Chidi menyuruh Chen yang sedang santai makan pop mie di pojokan untuk bergerak melakukan pekerjaannya. Dengan pengalamannya sebagai guru Yip dan penegaran setajam Daredevil, dia menggunakan alat semacam alarm yang akan berbunyi jika dilewati oleh seseorang. Setelah Shimazu dan Akira aman, sekarang giliran John Wick untuk melawan semua musuh, yang dimana kita diperlihatkan cara bertarung modern John Wick gabungan kungfu dengan senjata api, dan itu membuat dia berhasil mengalahkan mereka semua. Namun dia akhirnya berhadapan dengan Chen, yang dimana ternyata mereka sudah saling mengenal dan tidak ada pilihan lain bagi Chen selain menjalankan tugasnya.
The Tracker datang dan menyelamatkannya. Tidak sekali namun 2 kali menyelamatkannya. Alasan The Tracker membantu John Wick adalah dia ingin menunggu harga buronan John Wick di hack table tinggi. Lebih dari 20 juta US dollar yang saat ini baru dilabelkan dalam buronan. Di saat yang sama, Chen yang kehilangan John Wick harus berhadapan dengan Sima Zhu yang ternyata mereka juga teman lama. Yang harus bertarung gara-gara hack table. Karena Sima Zhu sudah lemah pun harus meninggoy di tangan Chen, yang sebenarnya Chen juga berat melakukan itu. Beralih ke si Marquis yang mendengar kabar pasukan elitnya membunuh John Wick. Kini ada The Tracker yang melakukan kesepakatan untuk meminta bayaran 25 juta US dollar untuk membunuh John Wick. You clearly can afford it. Perwatakan kejam dan psikopat dari Marquis, dia malah menikam tangan The Tracker. Itu menunjukkan kalau Marquis bukan orang biasa yang bisa diajak negosiasi, apalagi dengan seorang pembunuh bayaran seperti The Tracker ini. Di sisi lain, kita akan melihat Winston dan Boyris ini sedang bersama. Karir mereka berdua sama-sama hancur akibat ulah John Wick yang kecanduan balas dendam. John Wick sudah bertindak terlalu jauh dengan menentang hack table yang merupakan organisasi tertinggi di kasta tertinggi di dunia kriminal. Mereka berdua merasa harus perlu untuk menghentikan aksi brutal John Wick dengan cara mencarikan solusi yang tepat agar hidup John Wick bisa kembali damai. Saat Winston mendatangi makam Karen, John Wick mendatanginya. Winston langsung mengutarakan gagasannya tentang solusi untuk mengalahkan Marquis tanpa harus susah payah membantai mereka semua, yaitu dengan menentang Marquis untuk duel combat atau pertarungan tunggal di bawah naungan dan peraturan tradisi lama hack table, yang dimana jika akan melakukan tradisi itu harus ada dukungan dari keluarga yang masih di bawah naungan hack table. Karena John Wick merasa tidak ada anggota keluarga lagi, Winston pun memberitahu John Wick tentang adik angkatnya yang merupakan seorang bos mafia Rus Karomah yang saat ini berada di gereja Berlin. Singkatnya, John Wick sudah ada di sana dan langsung disambut dengan tembakan shotgun. Beruntung jas yang dikenakannya itu jas anti peluru. Lalu John Wick langsung dibawa ke hadapan bos mafia di Berlin ini. Dialah Katya, adik angkat si John yang semasa masih bergabung dengan keluarga Rus Karoma, organisasi kriminal Rusia, di mana John langsung mengungkapkan apa tujuannya datang ke sana. John meminta dukungan agar dirinya bisa mengajukan tantangan kepada Marquis. Namun, Katya mengajukan satu syarat, yaitu John harus membalaskan dendam kematian ayah angkat mereka yang mati dibunuh oleh salah satu anggota The Hack Table yang bernama Killa. Dan inilah Killa yang ternyata adalah mantan petarung paling lengkap di dunia, yaitu Yuri Boyka yang kebanyakan memakan duit rakyat. Tak diduga Chen juga di sana, di mana Chen bisa membunuh John saat ada kesempatan namun dia tidak melakukannya. The Tracker juga ikut-ikutan nimbrung untuk membantu John agar tidak mati dahulu. Ini momen yang sangat menegangkan dan merugikan bagi si John. 3 orang ingin membunuh John, sedangkan John hanya ingin membunuh Killa. Yang seharusnya John sudah mati, dia malah mendapat bantuan si Chen dan Tracker, sehingga John bisa tetap fokus untuk memburu Killa. Di tengah banyaknya kerumunan orang, John masih berfokus untuk mencari Killa yang bersembunyi di kerumunan itu. Saat ketika sudah ketemu dan sempat terjadi sedikit pertarungan, tiba-tiba John Wick terlempar jatuh namun dia masih bisa bangkit kembali. Kita akhirnya tewas di tangan John Wick dengan gigi emas sebagai buktinya. John Wick pun mendapat persetujuan dari Katya berupa cep di lengannya sebagai simbol bahwa Katya menyetujui John untuk melakukan single combat dengan Marquis. Winston yang berperan sebagai pendamping John Wick pun mengajukan tantangan duel kepada Marquis dengan tradisi lama Hack Table. Yang mengajukan tantangan combat atas nama Hack Table harus wajib dan tidak boleh menolak tantangan tersebut. Apabila Marquis bisa mengalahkan Winston dan John Wick, Marquis boleh bebas membunuh mereka berdua tanpa susah payah, sekaligus menaikkan derajat dan nama Marquis sendiri di kalangan The Hack Table. Namun jika Marquis kalah, maka John Wick akan dihapus dari status
menghapus ekskomunikadonya dan mengembalikan jabatan Winston sebagai manajer hotel The Continental. Berlokasi di Paris, Herbinger, sang pejabat tertinggi The High Table pun akan menjadi juri mereka pertempuran ini untuk menentukan pertarungan combat nantinya. Selesai penentuan itu, pertandingan Kobe John dan Marquis akan dilaksanakan dengan pertarungan sampai mati. Yang karena Marquis tidak berkompeten dalam hal ini, maka dia menyerahkan hal ini kepada orang yang lebih tidak berkompeten, yaitu Chen, yang jelas-jelas tidak bisa melihat, boro-boro adu tembak WC umum saja sering salah masuk. Namun, karena Chen memiliki insting tajam dan pengalaman yang banyak, maka kemampuannya jelas tidak bisa diragukan. Duel akan dilakukan tepat pada esok pagi pukul 6.20 bersamaan dengan matahari terbit. Apabila ada yang terlambat, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan berhak mendapatkan hadiah, yaitu eksekusi mati. Marquis Grayman pun takut dengan mereka berdua yang akan keberhasilan John Wick memenangkan duel nanti, sehingga dengan otak licik dan uang yang dimilikinya, Marquis pun menaikkan harga John Wick menjadi 26 juta US dollar atau sekitar 389 miliar rupiah, yang jumlah tersebut sangat-sangatlah besar sehingga banyak pembunuh bayaran yang bergerak untuk membunuh John. Dengan Paris dan Winston di pihaknya, John Wick pun dimodali pistol terbaik yaitu Pin Viper 9mm dengan statistik yang begitu sempurna sehingga pistol pamungkas ini sangatlah cocok untuk menghabisi para pemburu yang menghalangi jalannya. Baru saja dia keluar, langsung saja banyak sekali pembunuh bayaran yang menghadangnya. Dengan pengalaman John, bagi John mereka hanyalah minion yang tidak sulit untuk dikalahkan. Dengan mobil tanpa pintunya, John berkendara melawan arus di bundaran di mana The Tracker lagi-lagi menyelamatkan John Wick dengan alasan dia menunggu harga John yang pas. Itu membuat John bisa menghemat waktu dari para minion kroco di jalan ini. Karena para pemburu makin banyak bermunculan, John Wick terpaksa masuk ke dalam satu gedung kosong, minimnya pencahayaan. Sangat menguntungkan John Wick untuk menghabisi mereka. Seperti kita tahu, John Wick memiliki julukan The Demit alias hantu karena bisa muncul dan menghilang dengan cepat di kegelapan. Sadar jika The Tracker berada di lokasi dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh John Wick, Marquis pun mencoba untuk membuat kesepakatan dengan The Tracker. Namun, karena The Tracker meminta harga jauh di atas harga perburuan, yakni 35 juta, Marquis pun langsung membanting teleponnya. Setelah difikir lama, Marquis pun kembali menghubungi The Tracker. Pling-plan anjing. Namun, The Tracker pun kembali menaikkan harga menjadi 40 juta dolar. Karena tidak ada habisnya tawar-menawar, akhirnya Marquis menyetujui harga tersebut. Itu membuat John Wick menjadi orang yang paling mahal untuk diburu para pembunuh bayaran dalam sejarah The High Table. Tepat saat John Wick sedikit lagi bisa menghabisi nyawa The Tracker, muncullah CD yang datang untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba datanglah anjing The Tracker yang langsung menggigit CD. Di sini terjadi momen hutang budi karena John Wick lebih memilih menyelamatkan si anjing dengan menembak CD dan membiarkan The Tracker tetap hidup. Tepat di depan 222 anak tangga menuju lokasi duel, John Wick harus tiba di atas tepat sebelum matahari terbit. Namun di situ sudah banyak sekali pemburu yang sudah menunggunya, sehingga tanpa banyak berpikir, John langsung menghadapinya. Setelah berhasil menghadapi para minion yang tinggal sedikit lagi sampai di atas, muncullah CD yang sudah ada di sana, sehingga John Wick harus kembali dari bawah. Setelah CD berhasil melemparnya dari atas, di detik putus asa muncullah si Chen yang dasarnya tidak memiliki dendam pribadi kepada John, sehingga dia dengan sukarela akan membantu si John naik ke atas agar duel bisa tetap dilakukan. Ketika CD merasa senang dan sombong terhadap mereka berdua, Chen pun berhasil melumpuhkannya menggunakan pensil 2B yang masih ada penghapusnya. Saat CD akan beranjak, muncullah The Tracker bersama anjingnya yang berniat untuk membalas budi atas pertolongan John Wick di gedung tadi. Tepat saat matahari terbit, John Wick berhasil sampai di lokasi duel. Serta Chen yang menjadi pengganti Marquis pun diberikan pistol tua yang hanya bisa menampung satu peluru saja. Pada jarak kurang lebih 15 meter mereka akan menembak secara bersamaan untuk melihat siapa yang akan lebih dulu mati. Tembakan pertama hanya menyerempet sedikit dari tubuh mereka.
Namun Harbinger menyuruh mereka untuk maju 20 langkah dan ronde 2 pun dimulai. Tembakan John membuat Marquis panik karena mengenai perut Chen tapi tidak membuat Chen tumbang. Lalu Harbinger kembali menyuruh keduanya untuk maju 10 langkah. Cara ini akan menentukan siapa pemenangnya karena dengan cara ini akan mudah untuk membidik bagian vital dari tubuh mereka berdua. Dan sangat luar biasanya si Chen meski tidak bisa melihat, dia bisa mengenai bagian vital si John dan membuat si John tumbang. Pada saat itu Marquis mengambil alih perannya untuk mengakhiri duel tersebut. Namun yang dia lupa adalah suara tembakan hanya terdengar 1 kali dan sesuai peraturan di Hack Table, John Wick resmi dicabut dari status ekskomunikadonya, yang berarti kini dia adalah orang yang bebas sementara. Untuk Winston, dia berhak mendapatkan kembali jabatannya sebagai manajer hotel, dan juga Chen yang boleh melanjutkan pensiunnya bersama dengan putri tercintanya. Sekian lama The Tracker sabar dan menunggu dan terus memantau, nampaknya memang belum rezekinya untuk mendapatkan untung yang besar dari pekerjaan haramnya itu. Sepertinya luka tembak yang dialami John Wick mengenai organ vitalnya itu membuat dia sekarat. Kemungkinan atau entah mungkin ini akhir dari kisah John Wick, sang legenda pembunuh bayaran, dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dalam hidup kita tidak boleh untuk mudah menyerah. Hanya satu yang menentukan kita selesai